Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Papi riwayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqtulud dafadi'a fa inna naqiqaha tasbih. Kita lanjutkan sahabat channel Rahmatul Ummah dengan tausiah mempelajari tentang keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kodok. Seperti yang telah kita maklumi di bagian pertama, bahwa kodok adalah binatang yang hidup di dua alam, haram untuk dikonsumsi. Juga haram hukumnya untuk kita kalau tidak darurat, kalau tidak ada perlu untuk membunuh kodok tersebut. Karena apa? Suara kodok adalah bacaan tasbih. Maka selanjutnya ada salah satu riwayat yang ada kaitannya dengan kodok. Riwayat ini bersumber dari Abdullah Al-Qurtubi. Imam Abdullah bin Qurtubi bercerita, anak Dawud alaihi salam qala la usabbihannallaha ta'ala tasbihan ma sabbahahu bihi ahadun min khalqihi. Pernah di suatu ketika Nabi Daud alaihi salam membaca tasbih. Banyak sekali bacaan tasbihnya, sehingga Nabi Daud alaihissalam berprasangka bahwa jumlah bacaan tasbih yang telah dibacakannya ini tidak mungkin ada makhluk lain yang bisa mengimbangi banyaknya bacaan tasbih yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah beliau merasa sudah banyak membaca tasbih, lalu beliau diam di suatu tempat. Di sini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan diamnya Nabi Daud setelah membaca tasbih adalah di mihrab. Mihrab adalah tempat ibadah. Kalau di kita mah itu istilahnya masjid, karena bangsa Yahudi bukan masjid namanya, tapi mihrab. Ada riwayat lain bahwa setelah membaca tasbih, Nabi Daud berdiam di rumah. Ketika beliau sedang beristirahat karena sudah membaca tasbih merasa lebih banyak, ada kodok yang bersuara dari bawah rumahnya. Nah, kata kodok itu, ya Daud, tabtakhiru 'alallah bitasbihika. Wahai Nabi Daud, engkau merasa bangga kepada Allah karena engkau telah membaca tasbih merasa lebih banyak. Ingatlah, kamu itu membaca tasbih dari maghrib sampai subuh merasa banyak. Ketahuilah bahwa aku ini diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Sudah kita bayangkan betapa besarnya kodok itu yang diberi panjang umur sampai 70 tahun. Wa inna li lasab'ina sanatan. Umurku sudah 70 tahun. Selama umurku 70 tahun, pernah sampai 10 hari 10 malam aku ini tidak ingat makan, aku ini tidak ingat minum, karena enaknya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti silakan hitung, apakah banyak bacaan tasbihmu, apakah lebih banyak bacaan tasbihku. Nah, di sanalah Nabi Daud baru menyadari. Prasangka Nabi Daud, beliau yang paling banyak membaca tasbih, padahal itu kodok usianya 70 tahun, bahkan pernah 10 hari 10 malam tidak makan, tidak minum. Karena apa? Karena enaknya membaca tasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya perlu kita ketahui, apabila di sawah banyak suara kodok di luar daripada kebiasaan. Ini ada salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Rois Ibnu Sina. Idza kasurat sautu dofadi pisanatin anil adat yaqul waba akobaha. Menurut Imam Rois Ibnu Sina, apabila di suatu tempat ini banyak suara kodok lebih daripada biasanya. Kalau suara kodok 1, 2 itu biasa-biasa, ini luar biasa. Sampai-sampai gemuruh suara kodok tersebut, apakah di sawah, apakah di kebun. Maka menurut Imam Rois Ibnu Sina, itu menandakan akan segera datang wabah penyakit yang tidak terhitung. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika orang yang berdekatan rumahnya dengan sawah, orang yang berdekatan rumahnya dengan kebun, kebetulan mendengar suara kodok yang rame-rame, ya, bukan 1, 2 yang bersuara, tapi ini didengarnya adalah ratusan, maka hati-hatilah, berarti akan segera tiba wabah penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ada salah satu hikayat, yang mana hikayat ini menerangkan apabila kita sedang beristirahat, mau tidur, kebetulan rumah kita itu dekat sawah, yang mana kodok itu kan biasanya lebih akrab dengan pesawahan. Kita mau tidur, ternyata suara kodok ini selalu mengganggu, ya, dengan suara-suaranya. Maka di sana bagaimana caranya kita mengatasi supaya suara kodok tersebut tidak mengganggu tidur kita dan supaya berhenti dari bersuaranya. Maka ini ada salah satu pepatah, ya, ini suatu riwayat, anna sukanal mausil tak ada binaki kiddofadi. Pernah di suatu kampung yang bernama Kampung Mausul. Jadi kalau sekarang Mausul adalah negara Irak, ya. Penduduk kampung negara Mausul itu merasa terganggu dengan suara-suara kodok yang ramai bersuara. Maka mereka itu tidak bisa mengatasinya. Mereka tidak bisa bagaimana caranya suara kodok-kodok tersebut agar diam, tidak bersuara lagi. Akhirnya hatta ja'a rajulun wa qala ij'alu tistan ala wajhil ma'i makluban papa'alu zalik palam yusma nakikuha ba'da zalik. Maka penduduk Mausul tersebut yang merasa terganggu dengan suara kodok mencari obatnya, bagaimana caranya mengatasi suara kodok supaya tidak mengganggu. Akhirnya mendapatkan ada seorang laki-laki yang lewat ke kampung Mausul tersebut. Nah, laki-laki itu ngomong, bila Anda merasa terganggu dengan suara-suara kodok, maka kalian itu harus mengambil satu wadah. Simpanlah suatu wadah dengan keadaan terbalik. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala suara kodok itu akan berhenti. Lalu penduduk Mausul melaksanakan pepatah pria tersebut, mengambillah satu wadah, ya, lalu disimpan di sawah yang ramai dengan kodok, dan wadah tersebut terbalik disimpannya. Maka alhamdulillah suara kodok tersebut tidak mengganggu lagi. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan, bahasan tausiah tentang bab kodok, mudah-mudahan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.